Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di majelis bulanan ini, kajian kitab Sahih Al-Bukhari untuk kitab At-Tauhidnya yang paling terakhir. Kita sampai di hadis 7377. Pada malam hari ini insyaallah hanya satu hadis, mengingat panjangnya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah darinya, baik dari segi rijalus sanad atau orang-orang yang meriwayatkan ini, rantainya, ataupun dari segi isi dari hadis itu insyaallah. Kita lanjut langsung. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'man. Kita baca dulu dari awal sampai akhir, kita baca terlebih dahulu ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad bin Zaid an 'Asim al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه haknya biasanya bulat biasa. إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Baik, kita mulai dari pelajaran sanadnya, rijalus sanadnya insyaallah taala. Haddatsana Abu Nu'man. Sini Abu Nu'man seorang alim muhaddits dari Basrah. Kita insyaallah akan menceritakan tentang sedikit terjemah atau biografi beliau, atau tentang beliau. Abu Nu'man ini ya lahirnya sekitar 140 sekian gitu ya. 140 sekian Hijriah dan wafat 224 Hijriah. Beliau berasal dari Al-Basrah. Terkenalnya Abu Nu'man ini, kan ada Abu Nu'man, beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Al-Fadl. Jadi nama asli beliau Muhammad bin Al-Fadl. Abu Nu'man ini nama kunyah. Nah, kemudian laqab, ya julukan masyhur beliau adalah Arim. Ya, jadi ada 3 nama. Muhammad bin Al-Fadl, atau juga disebut Abu Nu'man, atau juga disebut Arim. Ya. Arim artinya adalah kuat, keras gitu. Itu arti dari Arim. Bahkan beliau ini lebih dikenal dengan nama Arim dibandingkan dengan Muhammad bin Al-Fadl. Ya. Baik, Muhammad bin Al-Fadl kalau dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid ke-10
Muhammad bin Al-Fadl seorang hafiz yang kokoh dalam hafalannya insyaallah dan seorang imam dalam bidang hadis dari Basrah. Dilahirkan 140 sekian Hijriah, namun kurang diketahui oleh para ulama tepatnya kapan lahirnya, tahun berapa. Beliau mendengarkan hadis diantaranya dari dua Hammad yang masyhur, yaitu Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid ini, ya, juga dari Abu Awanah. Kemudian yang berguru pada beliau atau mendengarkan hadis dari Abu Nu'man Arim ini, diantaranya ya sebagaimana kita tahu Imam Al-Bukhari, juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nu'man ini atau Arim. Dihikayatkan bahwasanya oleh Ibnu Abi Hatim, dihikayatkan bahwasanya ya, dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, beliau berkata, "Ikhtalata 'Arimun fi akhir umri." Arim ini yaitu Abu Nu'man, beliau ikhtilat di akhir umurnya. Nah, ikhtilat di sini jangan antum maknai ikhtilat laki dan perempuan, tapi ikhtilat dalam istilah ilmu hadis. Ikhtilat dalam istilah ilmu hadis yaitu hafalannya itu campur baur, ya. Dan normalnya hafalan campur baur itu disebabkan imma karena usia, imma karena kebakaran kitab-kitabnya, jadi kehilangan kitab-kitabnya, jadi dia bingung untuk menghafal ulang, imma karena penyakit gitu. Nah, Arim Abu Nu'man ini dihikayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil bahwasanya beliau pada usia tuanya itu terkena ikhtilat, yaitu carut marut hafalannya, dihikayatkan gitu, atau tercampur-campur gitu hafalannya. Dan penyebabnya kata beliau, zala aqluh, akalnya hilang. Ya, akalnya hilang berarti di sini ngomongnya sering ya tidak teratur loh gitulah ya. Wallahu alam, kita juga nggak tahu gimana ya kan. Nah, kemudian dikatakan faman sami'a minhu qabla al-ikhtilat fa sama'uhu sahih. Barang siapa yang mendengarkan hadis dari Abu Nu'man ini sebelum masa periode ikhtilatnya beliau, maka pendengaran hadisnya sahih, bisa diterima, ya. Sementara aku nih, yaitu Ibnu Abi Hatim, menulis hadis dari Abu Nu'man tahun 214 Hijriah. 214 Hijriah berarti 10 tahun sebelum kematian beliau. Nah, dan aku, kata Ibnu Abi Hatim, tidak mendengar hadis dari beliau setelah ikhtilatnya beliau. Terus kata beliau, barang siapa yang mendengarkan hadis dari beliau sebelum tahun 220 Hijriah, ya, maka penyimakan hadisnya bagus. Berarti masa ikhtilatnya beliau tahun berapa? Mulai 220. Berarti 4 tahun menjelang wafat beliau. Tadi kan kita bilang beliau lahir 140 sekian Hijriah. Kalau dikira-kira berarti berarti berapa usianya total? Ya, sekitar berapa itu ya? 80? 80-an? Ya sekitar itulah anggap ya. Nah, di usia itu 4 tahun sebelum wafatnya beliau mengalami ikhtilat, gitu. Nah, sampai-sampai jadi Abu Nu'man wafat 224. Sampai-sampai kemudian ada ulama juga namanya Abu Hatim. Jadi tadi ada Ibnu Abi Hatim, yaitu bapaknya Abu Hatim, ulama hadis juga. Ada ini Abu Hatim Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Biasa kita kenal dengan Ibnu Hibban. Ya, penulis kitab Al-Majruhin, penulis kitab Al-Thiqat, penulis kitab Sahih Ibnu Hibban, penulis kitab Rawdatul Uqala, itu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban beliau wafat 300
354 Hijriah, kira-kira 1 abad setelahnya, ya, atau generasi setelahnya gitu kan. Ibnu Hibban mengomentari tentang Abu Nu'man ini, ya. Atau Arim, dikenalnya Arim. Kata Ibnu Hibban, Arim ini ikhtalata fi akhir umri, tercampur baur hafalannya di akhir hayatnya, di akhir umurnya. Wa taghayyar, taghayyar di sini berubah, maksudnya berubah bukan berubah wujud. Ini taghayyar istilah dalam ilmu hadis, yaitu ada perubahan di hafalannya sehingga hadis-hadisnya itu berubah-ubah, ya, kacau lah gitu. Nah, Ibnu Hibban ini mendeskripsikan Arim Abu Nu'man dengan deskripsi yang rendah sekali gitu. Katanya Ibnu Hibban, hatta la yadri ma yuhadditsu bih, sampai Abu Nu'man Arim ini enggak ngerti dia ngomong apa sendiri. Jadi udah kayak orang gila gitu. Fawaqa'a fi hadithihi al-manakir al-katsirah, sampai kemudian hadisnya itu banyak hadis-hadis munkar. Hadis munkar itu hadis yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kata Ibnu Hibban dengan kerasnya, maka wajib untuk menjauhi hadis-hadis riwayat Abu Nu'man Arim ini setelah beliau ikhtilat. Haram, enggak boleh meriwayatkan darinya. Enggak boleh diambil riwayat darinya. Nah, jadi Ibnu Hibban itu keras, wafat 354 Hijriah, keras dalam menyikapi ikhtilatnya Abu Nu'man. Nah, datang kemudian Imam Ad-Darqutni. Nah, ini mungkin nama-nama ini sering kita dengar. Ad-Darqutni, ya, beliau wafat 385 Hijriah. Ya, sezaman lah sama Ibnu Hibban. Ad-Darqutni ini enggak begitu setuju sama Ibnu Hibban. Ya, sahih bahwasanya di akhir hidupnya taghayyar dia, Arim Abu Nu'man. Ada perubahan sedikit. Tetapi enggak sampai separah yang dideskripsikan itu, enggak separah itu. Sampai enggak ngerti ngomong apa, enggak separah itu. Makanya Ibnu Hibban ini selain dikritik halus oleh Ad-Darqutni, datang kemudian Al-Imam Az-Zahabi, wafat 748, dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Kata Imam Zahabi, ya, apa yang dibilang sama Ibnu Hibban itu keterlaluan, kebangetan, enggak sampai segitunya. Benar kata Ad-Darqutni, hadis-hadisnya Abu Nu'man walaupun ketika sudah tua sekalipun ikhtilat, itu tetap tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Berarti Abu Nu'man ini walaupun masa tuanya seperti itu, tapi tetap dia dijajarkan fiqh insyaallah taala. Tapi itu sedikit penjabaran tentang Abu Nu'man, atau disebut juga dengan Arim. Wafat tahun 224 Hijriah. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'man ini sebelum 220 Hijriah gitu. Dan kita masih ingat Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Berarti usia beliau ketika meriwayatkan hadis ini dari Abu Nu'man, beliau belum nyampe usia 30 tahun. Ya. Dan Abu Nu'man di Basrah. Oke, begitu. Kita teruskan. Ini kita jabarkan tadi supaya lebih mengenal lagi tentang perawi-perawi hadis salaf kita. Ya. Haddatsana Hammad bin Zaid. Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid lahir 98 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau juga tinggal di Basrah. Hammad bin Zaid ini ulama besar sekali di kalangan Basrah, di daerah Basrah.
Wafatnya beliau 179 Hijriah sama dengan wafatnya Imam Malik. Tapi bedanya Hammad bin Zaid di Basrah, kalau Imam Malik di mana? Ada yang tahu? Mekah atau mana? Madinah. Imam Malik di Madinah. Itu beda. Ya. Nah, dan Imam Malik muhadits sekaligus membawa mazhab fikih beliau, fikih Maliki, fikih beliau Malik, ya. Fikih ahli Madinah kalau kata orang-orang. Jadi Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid bin Dirham diceritakan di sini oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid ke-7. Hammad bin Zaid bin Dirham, di antara guru beliau adalah Ayyub As-Sakhtiyani, dan di antara muridnya Hammad bin Zaid yang berguru padanya, di antara muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi, juga Abdullah bin Al-Mubarak, dan lain-lain dari para ulama. Abdurrahman bin Mahdi ini sebagai salah satu murid, ya, mengatakan A'immatun nas fi zamanihim arba'ah. Para imam manusia di zaman mereka, di zamannya masing-masing itu ada 4. Sufyan Ats-Tsauri bil Kufah. Sufyan Ats-Tsauri di daerah Kufah, imam pada zamannya untuk areanya. Kemudian wa Malik bil Hijaz, dan Malik di daerah Hijaz. Ya, sebenarnya Hijaz itu Saudi sekarang. Malik di daerah Hijaz. Jadi walaupun Malik itu Madinah, tapi kan sekitar-sekitarnya ya otomatis corongnya ke Madinah gitu. Malik bil Hijaz. Kufah, ya itu beda, di Persia. Hijaz Arab. Al-Auza'i bisyam. Ya, Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i di daerah Syam. Ya. Syam itu juga Arab, ya. Seperti Palestina, Lebanon, ya, Jordania. Dan kemudian Hammad bin Zaid bil Basrah. Hammad bin Zaid di Basrah. Jadi 4 tempat disebutkan. Kufah, Basrah. Kufah dan Basrah sama-sama Persia. Syam dan juga Hijaz. Ya. Jadi tadi Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Imam Malik di Hijaz, pusatnya di Madinah. Kemudian setelah itu Hammad atau sebelum Hammad Al-Auza'i di Syam, dan Hammad bin Zaid di daerah Basrah. Hammad bin Zaid ini di antara guru yang tadi Anda sebutkan Ayyub As-Sakhtiyani. Kata Hammad bin Zaid menceritakan, Jalastu Ayyub 20 sana. Saya duduk belajar sama Ustadz Ayyub, ya, 20 tahun. Ya. Antum kalau misal belajar sama siapa misalnya? Sama Ustadz Abu Samah dari 2013. Masih berapa tahun? Baru 3 tahun. Ngaji tafsir Ibnu Katsir misalnya. Baru 3 tahun, belum ada apa-apanya dengan para ulama zaman dulu. Betah mereka 20 tahun jadi muridnya. Baik, itu Hammad bin Zaid. Jadi itu salah satu dari para salaf kita. Ya. Itu yang akhwat kena kertas nggak? Dapat kertas nggak, Pak? Dapat. Ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian ini afwan, suara Anda juga agak gini terus, memang belum 100% fit. Kita teruskan. An Asim Al-Ahwal. Dari Asim Al-Ahwal. Beliau wafat, Anda nggak tahu lahirnya tahun berapa, tapi wafatnya 142 Hijriah. 142 Hijriah. Beliau dari Basrah juga. Jadi ini rentetan Abu Nu'man, Hammad bin Zaid, Asim Al-Ahwal, Asim Al-Ahwal. Itu semuanya Basrah, ya. Al-Ahwal. Al-Ahwal ini nama atau Asim, nama aslinya Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, dijuluki Al-Ahwal.
dan kunyahnya Abu Abdirrahman. Tentang beliau ini enggak terlalu banyak info sehingga tidak kita jabarkan lebih panjang, tidak terlalu banyak. Jadi Hammad bin Zaid ya berguru pada Asim al-Ahwal ya. Baik. Tapi ada faedah sedikit nih dari Hammad bin Zaid, cerita sedikit, enggak panjang, tapi insyaallah faedah. Di antara murid Hammad bin Zaid ada yang namanya Sulaiman bin Harb. Salah satu ulama salaf kita. Sulaiman bin Harb. Jadi Sulaiman bin Harb itu ada jemaahnya. Mungkin seperti ini ya. Maaf bukan berarti guru antum atau gimana, tapi seperti ini misalnya. Yaitu kemudian mendengarkan Sulaiman bin Harb bercerita tentang gurunya. Sami'tu Hammad bin Zaid yaqul fi qawlihi, saya pernah mendengar Hammad bin Zaid guru saya dulu itu berkata tentang firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Surat apa itu? Al-Hujurat. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suaranya Nabi. Nah, ditafsirkan oleh Hammad bin Zaid, ara raf'a as-sauti alaihi ba'da mauti. Saya berpendapat akan adanya kemungkinan mengangkat suara atas Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Loh kok bisa? Iya, ka raf'i as-sauti alaihi fi hayati, sebagaimana mengangkat suara atas beliau ketika beliau masih hidup. Kan enggak sopan. Kayak misalnya kita sama orang tua sendiri lah. Sama orang tua sendiri, kita angkat suara kita di atas orang tua. Orang tua ngomong apa? Suruh beli ini, kita angkat suara, enggak mau gitu kan. Nah, itu kan kurang ajar gitu. Kurang adab. Nah, begitu juga setelah wafatnya Rasulullah ternyata ada juga sikap itu, tetap ini ayat berlaku untuk kita juga sampai sekarang. Ini contohnya. Idza quri'a hadithuhu, jika dibacakan hadisnya Rasulullah atau tentang Rasulullah, wajaba 'alaika an tansita lahu kama tansitu lil Qur'an. Wajib atas kamu untuk diam demi hadis Rasulullah sebagaimana kamu pun diperintahkan untuk diam terhadap bacaan Al-Qur'an. Ya kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengerin. Istami'u ini dengerin dengan istima', yaitu dengan berusaha memahami ya. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya to listen, bukan to hear. Kalau hear itu denger doang. Jadi kalau listen itu menyimak. Jadi kalau diperdengarkan hadis maka wajib bagi seorang muslim untuk diam dan menyimak hadis tersebut, dan diamnya itu diam menyimak, bukan diam main HP. Diam tapi main HP, nggak tahu apaan yang dikobok-kobok. Enggak nyindir siapa di sini, wallah enggak. Bukan di sini, bukan, enggak. Husnudzon aja, mungkin antum lagi mencari perawi hadis mungkin kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada peraturan enggak mau ngizinin siapapun untuk pegang HP sebenarnya di kajian-kajian. Maksudnya di kajian yang ana isi. Ya bukan apa-apa, takutnya nanti timbul suudzonnya ana gitu, takutnya gitu. Sian nanti, ana ya dosa takutnya. Oke, kita di Asim al-Ahwal. Nah, Asim al-Ahwal an Abi Uthman An-Nahdi, dari Abu Uthman An-Nahdi, juga Basrah. Ya. Basrah dan kadang di Kufah, pernah di Kufah. Wafat 95 Hijriah. Abu Uthman An-Nahdi disifati oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, beliau wafat 95 Hijriah. Beliau adalah al-imam, seorang yang beliau imam hujjah, itu kalamnya juga masih hujjah dalam hadis.
Syekhul Waqt. Katanya Imam Zahabi, Syekhul Waqt. Syekhnya waktu. Apa itu maksudnya? Yaitu seorang syekh di zamannya, seorang imam di zamannya. Ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Mul. Ya. Ada juga yang mengatakan bin Mil. Bapaknya namanya Mul atau Mil gitu. Wallahu alam artinya apa. Ala kulli hal. Abu Uthman An-Nahdi, beliau tabi'i, tetapi di sini beliau tabi'i, tapi ada hal yang istilah yang perlu antum tahu. Anu ini sebentar. Masyaallah. Dikatakan Abu Uthman An-Nahdi ini adalah seorang mukhadram. Mukhadram itu tulisannya mim, kha, dha, ra, mim. Mukhadram. Ya. Nah, apa arti mukhadram? Kita artikan sebagaimana dalam istilah ilmu hadis, karena ini kita berbicara tentang ilmu hadis. Mukhadram itu adalah seseorang yang masuk Islam di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi, gitu. Dia manzilah baina manzilatain. Dia sahabat bukan, tapi tabi'i juga. Ya gimana ya? Dia udah masuk Islam sejak ada Nabi, tetapi belum sempat bertemu Nabi atau enggak sempat bertemu Nabi karena mungkin jarak. Ya, jaraknya. Itu namanya mukhadram. Kalau misalnya masuk Islam di zaman Nabi dan sempat bertemu dengan Nabi walau sebentar, itu namanya sahabi, gitu. Ya. Kalau misalnya dia masuk Islam di zaman masih ada Nabi, maksudnya zaman Nabi masih hidup dan tidak sempat bertemu dengan Nabi, itu namanya mukhadram. Ya, mukhadram. Tapi beda dengan khadrami Arab sini, beda lagi istilah. Mukhadram namanya. Nah, kalau misalnya dia masuk Islam setelah Nabi wafat, maka itu namanya tabi'i. Maksudnya setelah Nabi wafat dan bertemu dengan sahabat, namanya tabi'i, gitu. Ini Abu Uthman An-Nahdi pakai dal. Ya. Bukan pakai dhad. Nahdi, bukan. Beda lagi artinya itu. Baik, jadi itu Abu Uthman An-Nahdi, wafat 95 Hijriah. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid keempat halaman 176 menyebutkan, berkata Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Abi Zainab, aku mendengar Abu Uthman berkata, kunna fil jahiliyah na'budu hajara. Dulu kami masa jahiliyah menyembah batu. Fasami'na munadiyan yunadi, kemudian kami pun mendengar ada yang menyeru, ya ahla rihal, kalian, inna rabbakum qad halak faltamisu rabba, sesungguhnya Rabb kalian telah hancur, maka carilah Rabb, carilah seorang Rabb. Fa kharajna ala kulli su'bin wa dhalul. Setelah ada seruan seperti itu, enggak tahu seruan gaib gitu kan, kami pun akhirnya keluar dengan keadaan sulit dan hina. Maksudnya itu orang-orang jahiliyah tuh. Fa baina nahnu kadzalika, ketika kita lagi kayak gitu kondisinya, sami'na munadiyan yunadi, kami mendengar seseorang menyeru lagi kayak gitu. Ada yang menyeru suara gitu. Inna qad wajadna rabbakum aw syabhahu.
kami telah menemukan Rob kalian atau yang seperti Rob kalian. Wah, kemudian di mana di ciri-cirinya? Oh, kayaknya di sana nih. Akhirnya kemudian kami pun datang. Ternyata kami temukan ada batu. Ya. Fanaharna alaihi al-juzur, maka kami pun menyembelih di atas batu itu beberapa binatang ternak. Itu zaman jahiliyah. Ketipunya gampang. Orang-orang yang suka ke kuburan misalnya, kadang mendengar suara. Kadang mendengar suara tuh. Ya, kadang ada suara beneran. Syaitan itu yang suara. Kayak gitu, diberi petunjuk, diberi ini itu, Masya Allah. Jadi sebenarnya zaman sekarang kalau masih kayak gitu, itu kembali ke jahiliyah. Diceritakan oleh Abu Uthman An-Nahdi ini. Ini pelajarannya. Taib. Kemudian langsung kita ke sahabatnya. An Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid. Nah, kalau ini baru sahabat. Ya. Wafat 54 Hijriah. Usamah bin Zaid ini adalah anak Rasul. Loh, kok gitu? Jadi kan ceritanya ini Usamah bin Zaid anaknya Zaid. Lah, Zaid ini siapa? Zaid bin Harithah. Hasan. Zaid bin Harithah ini kan sebelum dilarang dalam Islam adopsi anak, Nabi mengangkat anak ini yaitu Zaid bin Harithah dan sangat menyukainya. Dan Zaid bin Harithah inilah yang menemani beliau ke Taif pas waktu awal-awal dakwah. Ya, ketika emang di Mekah itu udah frustrasi gitu. Dan di Taif itu perdagangan tuh bagus, sehingga kalau misalnya di Taif, ya Pak? Amin, amin. Ya, oh silakan Pak, enggak apa. Anu nggak tahu ini memang nggak apa-apa, silakan Pak. Jazakallah khair. Saya mana tadi ya? Taif. Nah, kayaknya Taif itu bagus gitu kan. Kalau misalnya Taif bisa dikuasai dengan Islam, itu bakal kuat itu karena perdagangan di Taif itu besar dan Quraisy ketika itu sangat mengandalkan perdagangan, ekonomi. Nah, yang menemani satu orang aja, Zaid bin Harithah. Karena kalau yang menemani Abu Bakar As-Siddiq itu langsung dicurigai semua sama orang-orang Quraisy, dicegat. Jadi Zaid bin Harithah itu benar-benar anak angkat Nabi ketika itu. Tapi kemudian kan tidak jadi akhirnya karena dilarang. Ya. Nasabnya harus terus ke bapak aslinya, jazakallahu khairan. Sehingga Zaid yang tadinya dinasabkan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Nah, kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menikah dengan Ummu Aiman, ya kan? Menikah dengan Ummu Aiman, dan Rasulullah sendiri menganggap Ummu Aiman itu seperti ibunya sendiri, Mak. Jadi heran gitu. Rasulullah menganggap Zaid seperti anak sendiri, dan Zaid punya istri yang dianggap oleh Rasulullah seperti ibu sendiri. Nah, Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman punya anak Usamah bin Zaid. Gitu. Usamah bin Zaid ini anak yang sangat berbakti sama emaknya, yaitu Ummu Aiman itu. Suatu ketika di zaman Khilafah Utsman radhiyallahu anhu, harga satu pohon kurma itu sampai 1000 dirham. Ketika itu lagi melonjak harganya. Ibunya Ummu Aiman kepingin apa gitu dari kurma gitu loh. Lantas Usamah bin Zaid pun pergi ke kebunnya sendiri, ditebang satu pohon. Ditanya sama orang-orang, eman-eman banget itu ditebang, kan itu harganya 1000 dirham. Kata Usamah, 1000 dirham itu ada artinya.
dibandingkan kebaktian kita kepada orang tua. Kalau 1000 dirham sekarang nggak tahu berapa ya. Waktu itu lagi mahal-mahalnya itu. Sekarang ibarat kalau kita punya barang paling mahal dan ibu kita pengen gitu loh, kita kasih. Kita punya mobil misalnya, ya, yang paling mahal. Ibu kita pengen kasih. Kalau punya, ya kalau nggak punya ya nggak gimana. Itu Usama bin Zaid, sahabat Nabi SAW, termasuk sahabat dan anaknya sahabat terbaik dari Nabi SAW. Nah, kita lanjut ke hadisnya. Masya Allah, yang segini. Gak apa-apa, ini ana sengaja menjabarkan tentang perawi-perawi ini karena untuk kembali mendekatkan diri kita pada mereka ini. Maksudnya lebih mengenal, ya, karena biasanya kan kita kalau ada sanad-sanad ini kita akan berpikir untuk apa sih kayak gini-gini, dah tinggalin aja gitu kan. Padahal ini ulama-ulama kita gitu loh. Mereka yang mengantarkan hadis, jasa mereka juga, dan mereka ulama salaf, bukan ulama Bondowoso, Banyuwangi, bukan, ini ulama salaf gitu kan. Jadi perlu kita sedikit-sedikit mengenal gitu. Usama bin Zaid bercerita, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahu rasulu ihda banatihi. Tiba-tiba ja'ahu, datang kepadanya, bismillah. Ja'ahu, hu ini dhamir kembali ke Rasulullah, kepada Nabi SAW. Yang datang siapa? Rasul. Tuh gimana? Kok Rasul datang ke Rasulullah? Nah, ini beda. Kita bilang Rasulullah di sini hakikat syar'iyah, Rasulullah. Tapi Rasul yang antum temukan di lafal ini, Rasulu ihda banatihi, ini makna bahasa. Apa arti Rasul? Utusan. Jadi yang datang itu adalah utusan. Nah, utusan siapa? Apa utusan Allah? Bukan. Ini utusan ihda banatihi. Ihda salah satu banatihi, anak-anak perempuannya Rasulullah. Ihda banatihi salah satunya itu adalah Zainab. Jadi Zainab mengutus seorang utusan untuk mengabarkan sesuatu kepada Rasulullah. Begitu ya, jadi ada seorang utusan datang pas Rasul lagi bareng sama sahabat-sahabatnya. Yad'uhu ila baniha fil maut. Yaitu memanggil dia, memanggil Rasulullah supaya datang ke anaknya, ibniha, ke anaknya Zainab. Anaknya Zainab. Fil maut, yang bukan yang lagi mati, bukan, tapi yang mendekati kematian. Jadi anaknya Zainab ini ketika itu sedang mendekati kematian, seperti mau sekarat gitu, ya, seperti mau sekarat. Tapi dalam riwayat lain, Ibn di sini adalah perempuan ternyata. Dalam riwayat lain, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan bahwasanya dimaksud dengan Ibn di sini adalah Umamah, yaitu anak perempuannya Zainab. Nah, Zainab ketika itu bersuamikan Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi'. Jadi Umamah ini lagi mau sekarat, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Irji' ilaiha, kamu utusan, pulanglah kepada dia." Kepada siapa? Kepada Zainab. Balik kepada Zainab. Fa akhbirha, maka kabarkan kepada Zainab, ya anaknya Rasulullah, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ini penting kalimat ini. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Bahwasanya lillah, milik Allah lah,
ma akhadha, apa yang Allah ambil. Jadi apa yang Allah ambil itu milik Allah. Kedua, walahu ma a'ta. Walahu ya sama dengan lillah, yaitu milik Allah. Dan milik Allah jugalah ma a'ta, apa yang Allah kasih. Apa yang Allah ambil dan apa yang Allah kasih, apa yang Allah beri dan apa yang Allah renggut, itu semua adalah miliknya dia. Gitu. Nah, dikatakan wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kullu syai', segala sesuatu, 'indahu, di sisi Allah, bi ajalin musamma, sesuai dengan ajal. Ajal itu waktu, musamma yang muqaddar, telah ditentukan, telah dikadarkan. Kullu syai' ini bukan hanya mencakup nyawa saja, segala suatu benda, gelas ini, karpet, bangunan masjid, HP, semua itu sudah ada ajalnya gitu. Azan dulu kali. Silakan. Udah azan belum? Ya? 1 menit lagi. Oh gitu. Itu waktu Indonesia mana, Pak? Oh, bisa azan duluan itu. Segala sesuatu itu mencakup segala hal, benda-benda, makhluk. Itu ajal musamma. Jadi kalau misalnya dalam ayat nanti antum menemukan ajal musamma, ya ajal yang musamma itu artinya waktu yang telah ditentukan batasannya. Ya, ajal bisa bermakna kematian. Tapi kan kematian itu adalah ajal karena waktu akhir gitu. Ya, silakan Mas. Fadhil.
lanjutkan. Tadi sudah wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari jilid kedua halaman 737, maksud dari kalimat Rasul yang mulia ini, annal ladzi aradallahu an ya'khudhahu huwa alladzi kana a'tahu, bahwasanya apa yang Allah inginkan untuk dia ambil itu sebenarnya adalah apa yang telah dia berikan. Fa in akhadhahu akhadha ma huwa lahu. Jadi kalau misalnya Allah ambil, berarti sama saja dia mengambil apa yang milik dia. Fala yanbaghi al-jaza', maka tidak layak, tidak cocok, tidak pantas untuk diratapi. Lianna mustawda'al amanah la yanbaghi lahu an yajza'a idza tu'idat minhu. Karena orang yang dititipkan suatu barang terhadapnya itu tidak layak untuk bersedih hati ketika barang titipannya diambil oleh pemiliknya, gitu. Iya, antum dititipin misalnya rumah. Masya Allah. Nitip nih rumah, nih kuncinya. Ya, mau safar dulu. Misalnya sebulan lagi datang. Pas sebulan dia datang, kita sedih. Oh, kok kamu datang sih, gitu. Kok dibalikin rumahnya, gitu. Ya kan aneh gitu. Itulah hakikatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, ya kan? Berarti kalau misalnya kita milik Allah, berarti kita akan kembali ke pemilik kita. Kita kembali ke Allah. Dan semua yang kita miliki itu hakikatnya adalah milik Allah juga. Dan Allah menitipnya untuk kita. Jadi semua yang kita miliki itu amanah. Dan karena kita mukallaf, yaitu dibebani beban syariat, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka justru yang lebih disedihkan itu adalah bagaimana menjawab persoalan pertanggungjawaban nanti dibandingkan dengan kesedihan kehilangan ini, gitu loh. Ya, orang banyak kesedihan kehilangan barang, tapi dia enggak sedih akan betapa banyaknya maksiat yang dilakukan dengan barang itu. Ya, kan banyak orang sekarang nggak mikir ke situ. Kehilangan HP, sedihnya masya Allah, HP termahal. Tapi nggak sedih akan dirinya yang banyak bermaksiat dengan HP yang telah hilang tersebut. Malah justru hilangnya HP tersebut teguran dari Allah dan rahmat dari Allah supaya dia ingat. Tapi ternyata nggak ingat. Berarti parah ini orang nih, gitu kan? Maka Rasulullah pun melanjutkan, famurha faltasbir wal tahtasib. Famurha, maka perintahkanlah kepada Zainab. Untuk apa? Begini, perintahkan kepada dia, kamu ngomong gini wahai utusan. Faltasbir, hendaklah kamu sabar wahai Zainab. Wal tahtasib, dan jangan hanya sabar tok. Ada orang cuman sabar doang, tapi enggak berihtisab. Apa makna ihtisab? Ihtisab itu adalah maknanya mengharapkan pahala atau ridha Allah dari amalan yang dilakukan. Itu ihtisab. Orang ada yang sabar, tapi dia enggak berihtisab, jadi pahalanya mungkin dikit. Dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan dengan keimanan dan tidak sekadar mengimani. Kalau misalnya mengimani, banyak dari kaum muslimin rata-rata tahu ini syarat Islam. Mengimani ini, puasa ini rukun Islam, mengimani. Tapi yang berihtisab dengan puasanya, enggak semuanya, gitu. Makanya banyak yang dikit pahalanya atau bahkan enggak ada pahala sama sekali. Nah, jadi itu makna dari ihtisab.
Fa'adatir rasul, ini kayaknya fa'adatir rasulu. Seperti rasulu seperti ini. Ala kulli hal yang penting maknanya adalah rasul itu kembali. Udah pulang, kembali lagi. Nah, rasul utusan tersebut mengulangi annaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Bahwasanya wahai Rasulullah, sesungguhnya dia yaitu Zainab qad aqsamat telah bersumpah lillahi ta'ala agar kamu wahai Rasulullah datang kepada dia. Jadi minta benar-benar supaya Rasulullah ayahnya ini datang sampai qasam, yaitu bersumpah atas nama Allah. Maka kalau udah kayak gitu, wah Rasulullah langsung bangkit. Faqama Nabi SAW langsung bangkit. Wa qama ma'ahu, dan bangkit bersama Nabi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat lain Zaid bin Harithah juga ikutan, dan anaknya ini perawi ini Usama bin Zaid ikutan. Jadi beberapa rijal ikutan. Fadufi'a as-sabiyyu ilaihi, maka kemudian dufi'a yaitu disodorkanlah anak itu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah yang gendong. Wa nafsuhu taqaqqa, dan nafasnya seperti tersengal-sengal atau semacamnya lah, orang sekarat gitulah. Bukan nafs di sini maknanya lah dirinya, yaitu kayak gitu. Anak bayi kecil, balita atau gimana, itu udah kayak sekarat gitu. Ka'annaha fi shan, ana belum bisa menemukan shan ini artinya apa. Pokoknya penting kondisinya dia sedang sekarat. Fafadat ainah, maka banjirlah kedua mata Rasulullah SAW. Ya, banjir kedua matanya. Fadha ini artinya penuh, luber gitu. Banjir. Jadi gimana, kita tutup aja atau gimana? Ya, lanjut dulu. Enggak apa-apa ini. Ini finishing ya. Iya, syukran. Dikit lagi soalnya. Maka banjirlah kedua mata Rasulullah. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad di sini Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, apa ini? Loh, maksudnya apa tuh? Loh, ya Rasulullah, apa ini? Maksudnya, kok antum nangis Rasulullah gitu? Bukankah engkau melarang kami nangis gitu kalau ada musibah kayak gini? Maksudnya musibah mendekati kematian. Ya, karena memang dalam beberapa hadis, ada 3 atau 2 hadis menyebutkan bahwasanya mayit itu pun akan tersiksa dengan tangisan keluarganya. Nah, tapi Rasulullah sendiri nangis gimana? Nah, ini kan secara zahir kita, pemahaman pendek kita itu kok bertentangan ini. Rasulullah antara ucapan pelarangannya dengan perbuatannya. Beliau melarang tapi beliau berbuat. Maka ditanya sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hada? Dalam riwayat lain, ya Rasulullah, atabki? Apakah engkau nangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini, ya, air mata ini adalah rahmat, kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ja'ala di sini yaitu khalaqa. Allah ciptakan kasih sayang ini di dalam kolbu-kolbu hambanya. Ya. Bahkan jangankan muslim, kafir pun Allah ciptakan rasa kasih sayang manusiawi seperti ini. Ya. Jadi air mata ini bukan air mata apa? Air mata kasih sayang. Bedanya apa? Kata Ibnu Hajar, kalau air mata kasih sayang itu tidak dibuat-buat, tidak dipura-purakan, mengalir dengan sendirinya dan tidak direncanakan untuk menangis. Itu bedanya air mata kasih sayang dalam konteks ini. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang
punya karakter rahim. Ruhama itu sifat untuk ibad. Jadi barang siapa yang merahmati, maka akan Allah rahmati. Barang siapa yang merahmati apa yang di bumi, maka Allah akan merahmatinya dia. Yaitu yang ada di atas langit akan merahmati dia. Begitu. Nah, apa korelasinya dengan bab tauhid, dengan kitab tauhid? Korelasinya kalau menurut Ibnu Hajar di sini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, ya, memiliki sifat merahmati, dan di antara nama Allah Rahman Rahim. Tetapi tidak semua orang yang menetapkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk Allah mengimani sifat rahmat. Ada beberapa kelompok dari kaum muslimin yang mengatakan Allah memang Rahman dan Rahim, tetapi tidak disifati dengan rahmat. Padahal di sini jelas, wa innama yarhamullahu, Allah merahmati. Itu jelas. Kemudian ditakwil makna rahmat itu apa, gitu. Nah begitu. Jadi ala kulli hal kita sudah selesai untuk hadis ini. Mudah-mudahan bisa, sebenarnya banyak ya faedahnya, cuman karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Semoga bisa kita ketemu lagi. Insyaallah yang mungkin yang kajian rumah baru bisa Senin insyaallah Pak ya. Senin pagi insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.